Selamat datang di channel saya. Buat Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, MAH, asam lambung, IBS, IBD, dan gangguan pencernaan lainnya. Bersama dengan saya, Abuni Yosi, atau panggil saya Ibu Yosi. Di video kali ini, kita akan membahas cara sembuh dari GERD dengan stop konsumsi susu. Dengan menghentikan konsumsi susu. Sebelumnya, saya minta tolong dulu ya Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD. Biar akun ini dapat berkembang dan dikenali banyak orang, terutama ditemukan oleh mereka yang benar-benar sakit dan putus asa dalam mencari jalan kesembuhan. Saya minta tolong ya Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD untuk ikut menekan tombol subscribe dan juga memencet tanda lonceng. Karena saya juga akan selalu merilis info-info kesehatan seputar kesembuhan dari GERD agar Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD tidak ketinggalan untuk setiap informasinya. Terima kasih sekali. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, tentang susu saya banyak belajar dari Dr. Hiromi Shinya. Siapakah beliau? Bagi para gastroenterologis dan ahli bedah di seluruh dunia, nama Dr. Hiromi Shinya sudah tidak asing lagi. Beliau dikenal luas sebagai salah satu dokter terkemuka di dunia sekaligus sebagai pelopor pembedahan menggunakan kolonoskopi. Dr. Hiromi Shinya juga menjabat sebagai profesor klinis pembedahan di Albert Einstein College of Medicine di New York City. Hiromi Shinya adalah seorang dokter ahli bedah gastroenterologis yang terkenal dengan bukunya berjudul The Miracle of Enzyme. Buku itu sudah dinobatkan menjadi The International Health Bestseller, yang artinya buku kesehatan internasional yang terlaris. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, ada beberapa fakta tentang susu yang ditemukan oleh Dr. Hiromi Shinya yang sebaiknya kita perhatikan. Fakta yang pertama, tidak ada makanan lain yang lebih sulit dicerna daripada susu. Manusia dewasa itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, tidak memiliki cukup enzim yang bernama enzim laktase untuk mengurai laktosa yang terdapat dalam susu. Hal ini menyebabkan susu tidak dapat diolah dengan baik oleh pencernaan. Ditambah lagi dengan banyaknya materi teroksidasi pada susu olahan. Susu itu sangat memberatkan sistem kerja pencernaan, apalagi untuk kita-kita yang memang sudah punya masalah dengan organ cerna. Apabila fungsi pencernaan terganggu, maka fungsi penyerapan nutrisi makanan juga akan terganggu. Fakta berikutnya tentang susu sapi menurut Dr. Hiromi Shinya. Protein pada susu sapi itu terbagi menjadi dua, yaitu kasein dan whey. Kasein yang kira-kira komposisinya 80% dari protein yang terdapat dalam susu itu langsung menggumpal menjadi satu begitu memasuki lambung, sehingga menjadi sangat sulit dicerna. Kasein adalah bagian susu yang berbentuk kental dan sangat sulit untuk dicerna, terutama oleh orang-orang yang memang sudah punya masalah dengan saluran cerna seperti kita. Fakta tentang susu sapi berikutnya menurut Dr. Hiromi Shinya. Komponen susu yang dijual di rak-rak supermarket itu telah dihomogenisasi dan menghasilkan radikal bebas. Homogenisasi susu adalah suatu proses di mana butiran-butiran lemak pada susu dipecah menjadi butiran-butiran yang lebih kecil.
Proses homogenisasi digunakan untuk mempertahankan kualitas dari produk berbasis emulsi atau cairan. Homogenisasi merupakan salah satu proses utama dalam memproduksi susu UHT. UHT adalah singkatan dari ultra high temperature. Sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman pejuang JERT, teknik pengolahan UHT adalah teknik pengolahan susu yang paling canggih di masa sekarang ini. Susu sapi segar dipanaskan dengan suhu sekitar 140 derajat Celcius hanya selama 4 detik saja. Hasilnya diharapkan susu UHT akan bebas dari segala mikroba, namun kandungan nutrisi aslinya tetap terjaga. Sejumlah vitamin, mineral, protein yang terkandung di dalamnya tetap aman dan dapat dengan mudah diserap tubuh. Saya pastikan kita sudah mengenal semua nama-nama itu dengan baik, kan? Namun, semua itu malah menghasilkan radikal bebas, terutama oleh mereka yang memang sudah punya masalah dengan saluran cerna, seperti kita-kita. Fakta tentang susu berikutnya menurut Dr. Hiromi Shinya. Susu yang dipasteurisasi tidak mengandung enzim-enzim berharga, lemaknya sudah teroksidasi dan kualitas proteinnya berubah akibat suhu yang tinggi. Pasteurisasi adalah sebuah proses pemanasan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan seperti virus, bakteri, protozoa, kapang, kamir, dan sebagainya. Tidak seperti sterilisasi, pasteurisasi tidak dimaksudkan untuk membunuh seluruh mikroorganisme di dalam makanan. Namun demikian, penelitian Dr. Hiromi Shinya mengatakan bahwa susu yang dipasteurisasi tidak mengandung enzim-enzim berharga. Lemaknya teroksidasi dan kualitas proteinnya berubah akibat suhu yang tinggi. Susu tidak cocok dikonsumsi terutama oleh mereka yang memang sudah punya masalah dengan saluran pencernaan seperti kita-kita. Fakta berikutnya tentang susu sapi menurut Dr. Hiromi Shinya. Susu yang mengandung banyak zat lemak teroksidasi mengacaukan lingkungan di dalam usus, meningkatkan jumlah bakteri jahat, dan menghancurkan keseimbangan flora bakteri di dalam usus. Ini bisa dengan mudah terjadi pada orang yang memang sudah punya bawaan sakit gangguan pencernaan. Apalagi pada orang-orang yang sedang mengalami daya tahan tubuh yang terus menurun, seperti penderita AIDS, malnutrisi atau kurang gizi, penderita TBC, tuberkulosis, dan gangguan kronis lainnya. Juga bisa terjadi pada penderita autisme, alergi pada makanan atau alergi pada yang lain. Hati-hati ya terhadap pemberian susu karena akan memperberat gangguan pada pencernaan. Fakta tentang susu sapi berikutnya menurut Dr. Hiromi Shinya, jika wanita hamil minum susu sapi, anak-anak mereka akan cenderung lebih mudah terjangkit dermatitis atopik. Apa itu dermatitis atopik? Yaitu penyakit radang kulit yang sangat parah yang sering juga disebut dengan eksim susu. Fakta berikutnya tentang susu sapi menurut Dr. Hiromi Shinya. Minum susu yang terlalu banyak justru menyebabkan osteoporosis. Dr. Hiromi Shinya dalam bukunya memperlihatkan hasil penelitiannya bahwa suplemen kalsium dan produk susu bisa menyebabkan osteoporosis. Susu memang tinggi kalsium, tetapi kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium sangat tergantung pada zat gizi yang lain yang harus ada di dalam tubuh seperti vitamin A, vitamin D, vitamin C, dan vitamin K. Juga tergantung pada mineral-mineral seperti magnesium, fluor, seng, tembaga, mangan, kalium, dan lain-lain.
Pembentukan tulang tidak hanya dipenuhi oleh satu unsur kalsium saja. Fakta penting yang lain, ternyata susu juga tinggi fosfor. Dan zat fosfor inilah yang menjadi penghambat, menjadi penghalang di dalam penyerapan kalsium. Dibuktikan dengan banyak penelitian, negara-negara yang konsumsi susunya tinggi, ternyata justru banyak kasus osteoporosis yang terjadi. Fakta berikutnya tentang susu menurut Dr. Hiromi Shinya. Orang yang minum susu sapi, saluran cernanya akan rusak. Hasil pengamatan Dr. Hiromi Shinya menunjukkan bahwa bentuk usus orang dengan pola makan dan minum yang buruk akan terlihat sewaktu dilakukan kolonoskopi. Bentuknya kira-kira seperti ini. Benjol-benjol, ada luka-luka, bisul-bisul, bercak-bercak hitam, dan menyempit di sana-sini. Ini artinya tidak seperti apa yang seharusnya. Sedangkan bentuk usus pada orang yang pola makan dan pola minumnya baik, digambarkannya sangat bagus, bintik-bintiknya rata, kemerah-merahan, dan terlihat segar. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, lalu bagaimana dengan sikap saya? Yang pertama, sebagai mantan pasien GERD akut, saya harus taat pada panduan yang dibuat oleh dokter gastroenterologi, apalagi oleh dokter gastroenterologi internasional yang sekaliber Dr. Hiromi Shinya. Hasil penelitian beliau yang menyatakan bahwa susu sapi hanya untuk anak sapi, itu memang benar demikian adanya. Apalagi setelah saya tahu bahwa salah satu penyebab sakit saya dengan segala sensasi yang mengerikan itu adalah karena susu. Sejak itu saya stop dan tidak lagi mengkonsumsi susu dalam bentuk apapun. Saya sudah dairy free atau bebas dari susu sejak setahun lalu. Dan saya bersyukur sampai dengan sekarang ini saya masih tetap konsisten. Sikap saya yang kedua, saya ikut pedoman gizi seimbang yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI, yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu. Dalam kebijakan pedoman gizi seimbang, susu termasuk ke dalam kelompok lauk pauk dan bukan makanan penyempurna seperti pada panduan 4 sehat 5 sempurna. Susu dapat digantikan dengan jenis makanan lainnya yang sama nilai gizinya. Jika sudah cukup dengan konsumsi sumber protein seperti telur, daging, ikan, ayam, kambing, sapi, tidak mengkonsumsi susu juga tidak masalah, tidak apa-apa. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, pernyataan ini paling penting buat kita. Susu bukanlah segala-galanya. Tidak minum susu tidak berarti kekurangan gizi. Selama kebutuhan protein dalam porsi lauk pauk tercukupi, itu jauh lebih penting. Apalagi susu termasuk salah satu daftar yang memang harus dijauhkan dari menu sehari-hari kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang GERD, untuk mendapat kesembuhan, coret susu dari menu kita ya. Di luar sana kita semua tahu betapa nikmatnya berbagai sajian minuman yang berbasis susu. Seperti milk tea, milkshake, ice cream, es cincau susu, es dawet susu, es degan susu, es jelly susu, es kopi susu, es teler susu, jus apokat susu, dan boba-boba kekinian, dan banyak kedai susu yang menyajikan banyak macam minuman berbasis susu. Benar begitu ya, Bapak Ibu? Kita percaya bahwa kesembuhan itu terjadi atas seizin Tuhan. Akan tetapi, tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Jangan minum susu. Sekali lagi saya ulangi ya, jangan konsumsi susu. Ingat bahwa kita ini sudah terkena GERD ataupun punya masalah dengan gangguan pencernaan lainnya. Stop
jangan lagi berikan asupan yang memberatkan tubuh kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, niat dan kekuatan untuk berjuang menentukan seberapa besar kesembuhan itu boleh terjadi. Dan proses pastinya tidak akan mengkhianati hasil. Kalau saya bisa sembuh, maka kalian semua juga bisa sembuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, ketika mendengar konten video ini dan tidak bisa langsung mengerti, itu tidak mengapa, tidak apa-apa. Hal itu sangat wajar. Ulangi dengar saja Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, bahkan sampai 3-4 kali juga boleh. Pasti akan menjadi lebih mengerti dan lebih menarik kesimpulan jika Bapak, Ibu, dan teman-teman mengulangi lagi. Karena apa? Orang-orang dengan gangguan pencernaan pada umumnya juga mengalami gangguan fokus dan konsentrasi, juga mudah lupa, atau yang orang sering katakan itu sebagai brain fog. Pembelajaran memang butuh usaha ekstra keras untuk meraih kesembuhan. Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, please bantu akun ini dengan tekan tombol subscribe ya. Berikan tanda like bila informasi ini bermanfaat, juga bagikan ke banyak orang di luar sana yang membutuhkan. Jika ada pertanyaan atau ada tanggapan Bapak, Ibu, dan teman-teman pejuang JERT, boleh tuliskan komen di bawah ini. Terima kasih sekali atas semua dukungannya. Salam sehat dan bahagia selalu. Peluk hangat dari saya, Abuni Yosi.